yang akan terjadi, yang sudah terjadi, Allah mengetahui semuanya. Tenang ya. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu keperluan kita, tahu dong. Bagaimana Allah tidak tahu, sedangkan kita ciptaan Dia. Allah tahu berapa oksigen yang diperlukan oleh paru-paru kita supaya hidup. Allah tahu kedipan mata yang pas mata ini, nggak keseringan, nggak kepelanan. Gimana kalau keseringan? Gimana? Kan mual saya. Bagaimana kalau pelan? Tabrakan. Diatur semuanya. Allah menciptakan pendengaran kita, diukur desibelnya. Ini di sini suara bukan cuma suara saya. Di sini binatang juga pada ngobrol mungkin ya. Tapi banyak suara-suara lain, belum lagi jin lagi ngobrol. Belum lagi miliaran telepon sekarang lagi pada teleponan. Ada di sini nih. Alhamdulillah, tidak semua terdengar, benar? Saya bersyukur telinga saya ngepas. Coba kalau lebih dari yang dipas ini sangat sensitif. Ini bisa, saya bisa tidak fokus. Ini red dutrot ini kan ratusan orang ini kan menyimpan suara-suara rahasia. Miring, potek, kedengaran kan sengsara Pak. Belum lagi kalau jantung saudara kedengaran duduk. Alhamdulillah. Diukur oleh Allah. Mata diukur oleh Allah jaraknya. Gimana kalau tembok tembus, pakaian tembus. Jijai melihatnya kan. Masya Allah, Masya Allah. Allah tahu semua keperluan kita. Jadi jangan merasa Allah tidak tahu. Tapi hutang saya besok ditagih. Ya bayar. Kenapa ngomong sama saya? Saya nggak ada uangnya. Minta ke Allah. Dia pemilik semua rezeki. Dan Allah sudah tahu besok saudara ditagih. Ya. Allah siapkan fasilitasnya tahajud. Allah sudah siapkan doa. Pakai tidak? Yakin tidak? Gak sulit bagi Allah memberi. Penjahat saja dikasih oleh Allah. Benar? Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Allah tahu khianat mata, zina mata, ini HP. Allah tahu yang dilihat di sini. Ini kesini kelihatan soleh ya. Tapi nanti di tempat sepi, cengar-cengirnya. Iya. Allah tahu. Tidak ada satupun lirikan mata kecuali Allah tahu dan efeknya di hati. Jadi tidak ada. Kenapa jadi emosi begini? Sudah. Yakini saja itu surat Ghafir ayat 19. Allah tahu lirikan mata. Maka kenapa iman kita turun? Karena Allah tahu mata kita berzina terus. Turun. Apa sih cirinya turun iman? Di antaranya yaitu malas ibadah. Salah satu ciri turun iman, masih ingat pengajian kemarin, sholatnya jadi lalai. Apa ciri orang yang lalai sholat? Ada berapa? 6. 1, berat. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini gara-gara maksiat. Di antaranya ini nih, mata yang sering berzina, melihat yang tidak halal atau melihat apapun yang dilarang oleh Allah, turun. Apa buktinya? Sholatnya nanti berat. Yang fardu berat, apalagi yang sunnah, malas rawatib tuh. Makin turun iman, sholat makin berat. Dan sholat sunnah tuh makin jarang dilakukan.
Yang kedua apa? Ria, maunya kalau sholat tuh diketahui orang. Kalau orang tahu dia mau sholat, kalau nggak tahu nggak sholat. Atau yang ketiga, dilambat-lambatkan, diakhir-akhirkan, maunya kembaran terus, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, kalau perlu kembar 3 dengan subuh. Paling malam isya jam berapa bolehnya? Jam berapa? Bukan jam 12, tengah malam. Itu maksimal kalau tidak ada uzur, tidak ada darurat. Tengah malam itu isya itu maksimal. Tidak harus selalu jam 12 karena maghrib dan subuhnya kan variatif ya. Tengahnya itu mungkin jam 11.30, 11.30, nggak tahulah dihitungannya. Tapi kalau orang biasa menelat-nelatkan sampai menjelang subuh, oh tidak benar itu. Apalagi ciri orang yang mulai turun iman, gesit sholatnya tuh, cepat, nggak ada tumaninahnya, lancar sekali. Padahal tumaninah salah satu rukun sholat. Apalagi sedikit ingat Allahnya. Waktu sholat tuh ngarang aja segala diingat. Yang nggak ingat waktu sholat, justru waktu sholat diingat. Yang harusnya diingat waktu sholat, Allah wa aqimis sholat lidzikri, malah tidak ingat Allah. Kenapa bisa begini? Dan yang terakhir apa? Malas berjamaah. Berat jamaah tuh. Maunya sendirian, gesit, dilakukan cepat selesai. Ke masjid berat. Jamaah berat. Padahal itu yang disukai Allah. Kenapa bisa begini? Karena tiap kali kita maksiat, turun. Makin futur tuh. Allah melihat apa yang kita lakukan. Lanjut. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Jadi begini hadirin, kita berbohong dan orang lain nggak tahu kebohongan kita, itu bukan karena kita jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka saja. Tidak ada bohong yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada yang selingkuh yang tidak diketahui oleh Allah. Tiada siasat, tiada korupsi, tiada rahasia bagi Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, menyaksikannya. Jadi kalau berbohong, setiap saat bisa terbongkar kebohongan kita kalau Allah menghendaki kita dibuka. Begitu. Jadi gimana dong supaya saya tidak dibuka kebohongan saya? Ya jangan bohong. Tapi udah keburu tobat. Apa saya harus ngaku? Tergantung situasi. Kalau nggak ada yang nyuruh ngaku ya tobat saja. Kalau kita tergelincir berbuat dosa, pasti Allah melihat. Dan tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tobat. Jangan ngaku ke orang-orang, saya dosa. Diam. Saudara ditutup tuh supaya saudara kita bisa tobat. Jangan membuka aib. Gimana kalau saya nanti nikah, apa saya perlu ngaku jumlah pacar saya? Ngapain? Ada perintahnya. Udah diputusin belum? Itu dia belum. Itu putusin dulu. Satu-satu. Selesaikan. Tobat yang banyak. Gimana kalau calon suami saya nanya? Ya jawab aja. Yang tidak membuat jadi musibah bagi dua belah pihak. Ya. Mikir. Makanya hidup lempeng-lempeng aja.
Gimana kalau aib saya ketahuan oleh orang? Ya, nasib saudara. Itu saya gimana? Tobat. Gini hadirin, kalau aib kita dibuka, itu dengan izin Allah, pasti dikit lah. Sebagian besar ditutup. Jangan lupa, kalau aib kebuka, yang harus kita takuti adalah bukan dipermalukan oleh orang. Yang harus kita takuti adalah tidak diampuni oleh Allah. Kalau gara-gara aib kita kebuka, terus orang menghina kita, ya udah, nggak apa-apa. Terima saja episode dihina orang, dikucilkan, dibully sebagai penggugur dosa. Fokus saja tobat. Wah, saya kalau dibuka nanti saya nggak ada yang mau nerima kerja, saya kerja. Kalau Allah nanti takdirkan saudara kerja, tobatnya diterima, saudara bakal kerja. Tapi orang-orang nggak ada yang percaya ke saya, ya nggak apa-apa, tobat aja. Allah menyaksikan kita tobat. Orang tidak mau nerima kita kerja karena dosa kita, itu juga dengan izin Allah. Supaya kita benar-benar tobat. Nanti kalau waktunya Allah menerima tobat kita dan Allah mau ngasih, diterima nanti. Terus orang-orang gimana? Kalau Allah bikin lupa, lupa. Maka nanti kalau udah nikah nggak usah segala ditanya sama istri ya. Saya apa sayur bukan saya. Dulu waktu SMA punya pacar nggak mau ngapain. Sekarang udah nenek-nenek ngobrolin zaman SMA. Tidak, jangan buka-buka. Jangan ngungkit-ngungkit. Udah selesai episodenya. Kita nutup aib, aib kita ditutup. Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah begitu. Tidak ada rahasia di sisi Allah. Tidak ada rahasia. Tidak ada yang bisa dirahasiakan. Itu ayatnya tadi. Al-Baqarah 77 ya. An-Nahl 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Seperti kita sedekah diam-diam, gak ada masalah. Allah pasti tahu kita sedekah diam-diam. Misalkan ketika ada kotak infak lewat, kita diam-diam, pas teng bunyi, karena uang logam. Kenapa saudara diam-diam? Karena 500-an. Kalau 10.000, 50.000 mah nggak ditutup-tutup, malah dikepres ya. Mau apa? Orang tahu, orang tidak tahu sama. Allah pasti tahu. Bedanya kalau orang tahu, kita gatel hati kita, ingin pengakuan orang, ingin diakui sebagai ahli sedekah, sedekahnya besar. Untuk apa? Yang ngasih pahala itu bukan orang, Allah. Makanya makin kuat keimanan seseorang. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, udah selesai. Orang mau tahu, orang tidak tahu, gak ada masalah. Allah pasti tahu. Orang mau lihat, orang tidak lihat, gak ada urusan. Allah pasti lihat. Ada CCTV, nggak ada CCTV, nggak ada masalah. Kalau berbuat, Allah pasti lihat. Enak seperti itu hadirin. Gimana saya dituduh melakukan sesuatu padahal saya tidak? Ya tenang saja. Kalau kita yakin tidak, misal istri saudara curiga, punya simpanan ya? Iya bu. Di mana simpanannya? Itu di tabungan. Saudara mikirnya jangan kemana-mana, minta dong simpanannya gitu. Kan ada beberapa istri yang pandai sekali mencari uang ya. Disimpan di mana saja selalu ketahuan.
Ya, berbahagia. Nggak nyambung ada. Udah, kita misalkan dituduh misal ya, padahal kita tidak. Tetap tenang, jangan marah. Tidak. Kamu jangan menuduh saya, nggak usah seperti itu. Tidak. Tadi malam kemana Pak? Saya istikaf di masjid, kan saya udah bilang, gak percaya. Tenang aja. Dan kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang, nggak bisa. Maksa orang percaya itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah bicara jujur. Masih ingat? Kita tidak bisa fokus kepada sesuatu yang di luar kendali kita. Kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Sekarang kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang, perasaan orang, supaya percaya ke kita, nggak bisa. Saya tidak percaya Pak, pasti jalan-jalan. Alhamdulillah, saya ada di masjid. Kenapa HP dimatiin? Ya tadinya sih supaya khusyuk, kepercaya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting saya mengatakan apa adanya. Ibu mau percaya atau tidak, yaitu urusan ibu dengan Allah. Urusan saya adalah berbicara apa adanya. Itu mah saya juga pernah dengar ceramah si Agim, ada di YouTube. Kenapa saya disebut-sebut? Dah, maaf aja ya Pak. Sekali tidak percaya, tetap tidak percaya. Tidak percaya. Itu ingat kemerdekaan ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka itu juga sekali tidak percaya. Udah, nggak usah emosi. Emang kita bisa ngebulak-balik hati orang, kita nggak bisa maksa orang percaya ke kita. Udah, tenang aja. Allah kan lihat kita itikaf, benar? Emang episodenya sekarang begini. Episodenya lagi nggak dipercaya. Kenapa? Karena emang nggak bisa dipercaya selama ini. Masa ujuk-ujuk semuanya harus percaya ke kita ya? Tobatnya juga baru tadi sore. Kalau Allah mau ngebela, ya ada banyak cara. Misalkan istrinya belanja, tiba-tiba istri tetangga berkata, Bu, makasih ya kepada suami ibu. Apa-apaan pakai terima kasih ke suami saya? Ya kan suami saya diajak itikaf semalam. Alhamdulillah pulang itikaf suami minta maaf terus kelihatannya lebih sungguh-sungguh mau belajar agama, ibadahnya juga biasanya dibangunin, sekarang bangun sendiri. Terima kasih ya Bu, terima kasih ke Bapak yang udahnya. Kalau Allah mau ngebela, ya ada waktunya, nggak usah ditunggu. Semua kejadian dalam pengetahuan Allah. Allah tahu kita nggak dicurigai, dan Allah juga tahu kita nggak ngebohong. Ya, tenang saja. Urusan kita kan dengan Allah. Betul? Nanti istri bilang, Pak, maafin saya ya. Saya sudah suudzon. Ternyata Bapak benar-benar itikaf. Tadi tetangga mengatakan terima kasih. Sekarang ujian buat suami. Makanya dari dulu saya susah tobat. Ngaco, udah dibela oleh Allah malah mepeng lagi ya. Bu, saya sih sangat mengerti ibu curiga karena memang selama ini memang kelakuan saya ya kurang bisa dipercaya. Doakan aja Bu supaya saya bisa istiqomah. Duh, so sweet gitu. Enak kan? Kalau puas dengan dilihat Allah mah nggak ribet. Nggak usah emosional, itu teh lagi diuji oleh Allah. Saudara nyontek ya, kalau enggak tenang aja. Saudara terbukti nyontek, ya saya tidak. Silakan atau diperiksa. Hati yakin, oh ini episode diuji. Akan ada waktu-waktu begitu. Walaupun kita berbuat baik, belum tentu orang menganggap kita baik. Bisa jadi kita dicurigai sesuatu yang tidak kita lakukan. Ini ujian.
tenang saja, Allah tahu apa yang kita lakukan. Jangan emosi, jangan nuntut dan maksa orang percaya. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati orang. Tobat aja yang banyak, ya. Tobat. Misal seperti tadi, gimana istri nggak percaya, ya tobat. Ya Allah, ampun. Engkau tahu memang saya banyak sekali dosa. Istri tidak tahu, tapi engkau tahu. Astagfirullah, astagfirullah. Ketika dalam penilaian Allah, wallahu alam, dianggap cukup tobatnya, gampang, tinggal dibela saja, dibulak-balik hatinya. Begitulah hadirin. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada baina aydihim, di tangan artinya di depan mereka, wa ma khalfahum, dan di belakang. Sedangkan wala yuhitu nabihi ilma, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Surat Toha 110. Jadi di depan, di belakang sama saja, Allah tahu. Nah, ini surat yang Al-An'am 59. Wa indahu, dan pada sisi Allah lah mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kunci-kunci semua yang gaib. Jadi semua yang kita tidak bisa kejar oleh indera kita, yang gaib, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Termasuk besok, lusa, nanti apa yang akan terjadi, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Wa ma illahu, tadi sudah ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Jadi di alam ini daun banyak sekali, ya. Termasuk daun-daunan ini. Kalau jatuh, Allah tahu. Bagaimana Allah tahu daun jatuh? Karena tiap daun ciptaan Allah, tiap daun diurus oleh Allah, tiap daun bertasbih kepada Allah. Bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia ciptakan dan dia urus? Jadi di hutan paling belantara sekalipun, daun jatuh, Allah tahu. Semuanya. Gak mungkin kita segede ini gak ketahuan oleh Allah, benar? Ini dalilnya Al-An'am ayat 59. Illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi. Jadi ada biji apapun di dalam perut bumi, Allah pasti tahu. Tidak ada yang basah dan kering, ya, di lautan atau di padang pasir, di mana yang kering, illa, kecuali fi kitabim mubin, kecuali tertulis semuanya di lauh mahfuz. Enak, benar? Apa yang tidak diketahui oleh Allah? Apa yang tidak tertulis? Kalau daun jatuh aja tertulis, masa jodoh saudara nggak ada tulisannya? Segede gini, saudara dengan daun gedean mana? Allah mengetahui semuanya. Enak kan? Sesungguhnya Allah hanya di sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Semua yang ada di rahim ciptaan Allah. Ada yang ditambah, maksudnya kembar, ada yang oleh Allah dikurangi. Bukan cacat, ya. Tapi memang Allah menghendaki begitu. Ada yang tidak ada tangan. Semuanya didesain oleh Allah. Orang tua tidak bisa membuat anak. Gambar anak juga gagal. Sehelai rambut saja tidak bisa. Semuanya Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus setiap saat. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Besok rencana apa? Mau makan apa? Kejelas, yang secara pasti tidak. Ya, besok rencananya subuh di Eko Pesantren, tausiah dengan para santri. Tidak tahu detailnya apa yang bakal terjadi. Tidak tahu perjalanan ke sana hidup atau tidak. Kemudian sore harus berangkat ke Darut Tauhid di Australia, di Perth. Di sana ada acara, Sabtu ada jadwal, Ahad ada jadwal. Tapi nggak tahu pastinya, kan? Seperti hari ini juga, saudara tidak tahu bakal duduk di sini, ya kan? Masya Allah. Tahu tadi makan apa? Belum makan, ya. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kau rahasiakan dan yang kau zaharkan. Jadi kalau nanti lihat daun jatuh, ini izin Allah. Ini udah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu ayatnya. Al-An'am ayat 59. Kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami alaikum, kami menjadi saksi suhudan, menjadi saksi atas kamu pada waktu kamu melakukannya. Jadi dalam keadaan apapun Allah menjadi saksi. Kita baca Quran, Allah lihat kita lagi baca Quran. Ada yang baca Quran asal-asalan karena dikejar one day one juice, dilewat. Nah, Allah tahu dia baca Quran asal-asalan. Ada juga yang baca Quran sambil ditadaburi artinya. Allah juga lihat. Allah tahu kita baca Quran sambil berusaha memahami artinya. Allah juga tahu. Ada yang buka-buka di sini ahli tafsir, penceramah yang tafsirnya bagus dan berkompeten untuk menafsirkan Al-Quran. Disimak, Allah tahu kita lagi belajar Al-Quran. Semuanya dilihat oleh Allah dan semuanya ada balasannya. Mudah bagi Allah membuat kita mengerti hidup ini, kan? Kalau kita tidak pernah baca Quran, tidak pernah berusaha membaca artinya, mentadaburi maknanya, kita tidak punya program melakukan, mengamalkannya, Allah tahu. Tidak bisa. Dan niat, kita baca Quran, ini niatnya apa nih? Supaya jadi hafiz, supaya jadi qori. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tahu, kita ingat ke Allah, atau ingat ke oh iya serius, tidak mudah itu baca Quran dengan ikhlas. Ada yang ketika baca Quran sibuk dengan tahsin dan sibuk menilai tahsin orang, tapi dia tidak mengerti artinya. Semoga sudah ada pahalanya kalau sudah baca benar, ya. Ada yang sibuk ingin disebut qori, yang nafasnya paling panjang. Tidak sepenuhnya salah kalau tidak melanggar. Tapi untuk apa kita pengen dipuji orang? Tidak ada apa-apanya, paling wow, cuman begitu. Itu kan kita bisa sendirian, ya, di kamar. Sekarang kalau orang muji kita terus apa? Kita yang rugi, jadi salah niat, benar?
Jangan suudon kepada yang ngajinya bagus. Ria. Kata siapa ria? Beliau ikhlas, kita udah nggak bisa ngaji, napas pendek, nggak apal-apal, suudon. Diam. Seperti ada di kening ini bekas, ada yang hitam kan? Ada yang suka hitam. Bagaimana tentang yang di keningnya hitam? Kening siapa? Kening ustadz itu? Ya udah, kewajiban kita itu husnuzon. Oh ria tuh. Tahu ria dari mana? Yang dilarang itu buruk sangka, kita enggak tahu. Kita husnuzon saja, beliau sholatnya khusyuk, mungkin tingkat ketipisan kulitnya beda dengan kita agak tebal ya. Gak usah kita menilai kening orang, kening diri aja. Kan di bawah-bawah tuh keningnya. Tapi ketika kita ada misalkan hitam di sini kita ya, terus kita merasa asa beda nih. Asa, soleh ya, hati-hati ya. Jangan sembarangan ya. Kita merasa, saya jadi ujub nih. Saya jadi ria. Orang lain belum tentu ria. Bukan kewajiban kita untuk menilai orang dari casing. Kita nilai diri saja. Kalau kita tidak siap, ya udah usahakan nggak usah ada ya. Tapi tidak berarti orang jadi ria. Kalau kita ria, belum tentu orang ria. Enak begitu hadirin. Jangan sibuk, itu mah nggak ada janggotnya. Emang gampang janggotan. Kalau yang tidak ada jatahnya ya, ada yang cuma 3, 4. Udah, kita nggak usah rewel. 3 nih ya. Allah ngasihnya 3. Udahlah, nggak usah ribut dengan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Urus, benar? Allah tahu isi hati kita. Jangan suudzon kepada orang lain. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Enak. Ingat saja setiap waktu Allah melihat, Allah mendengarkan. Makin kita selalu ingat itu, Allah menyaksikan wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Sudah, nggak ada sendirian dalam hidup ini. Lagu apa tuh yang sendiri aku sendiri lagi, kurang iman, nggak mungkin. Harusnya bersamamu, selalu bersamamu ya Allah. Bukan penyanyi lah. Harusnya begitu. Kapan kita sendiri? Nggak ada sendiri. Setiap saat Allah mengurus diri kita. Allah menyaksikan. Kalau Allah Maha dekat, jangan membayangkan fisik begini dekat ya. Sekarang saja dengan teknologi, ini terasa dekat nih. Di Amerika ada yang nonton sekarang. Di Afrika ada yang nonton. Ini saat ini berbagai penjuru dunia terasa dekat dengan teknologi. Padahal jarak ribuan kilometer. Dengan satelit saja sekarang udah menjadi dekat, benar? Itu baru alat yang Allah ciptakan, definisi dekat aja sudah berubah, bukan karena jarak lagi. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Tapi yakinlah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa, yang meminta apabila meminta kepadaku. Tidak ada perantara. Setiap saat kita bisa minta kepada Allah, tidak rumit. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi saja, patuh saja dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran.
Tenanglah hadirin, Allah Maha dekat, Allah Maha tahu, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik. Sibuk saja jadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Kapan pertolongan Allah? Allah yang paling tahu waktunya. Gak usah risau. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Lakukan saja yang Allah perintahkan. Kapan ya pertolongan Allah? Pertolongan Allah itu dekat. Tapi Allah yang paling tahu waktu yang paling pas, bentuk yang paling pas, tidak usah rewel. Tapi teman-teman saya sudah menikah. Itu kan teman punya takdir masing-masing. Gak usah ngebanding-banding. Jangankan sekelas, seibu sebapak saja beda-beda takdirnya. Gak usah iri. Teman saya sudah beli motor. Tahu motor dari siapa? Dari Allah. Daripada mikirin motor dia, minta ke Allah. Ya Allah, teman saya dibeli motor, saya juga mau. Gitu. Tiba-tiba nanti ada yang jemput. Sama itu juga motor, ya kan? Emang kalau saudara punya motor pasti bahagia? Belum tentu. Bayar STNK, cuci motor, di tune up, ganti oli, udah banyak motor di luar. Ya tapi kan harus bayar. Ya kalau saudara nggak mau bayar, larilah ngejar motor, ya kan? Aneh. Kalau nanti harus bayar, bayar aja, nggak usah pakai berat. Itu kan rezekinya dari Allah buat dia. Kenapa kita sakit hati? Ya sekarang listrik mahal, cabut. Aneh. Kalau bayar, bayar. Tapi gimana saya besok? Kalau saudara ada umur, saudara ada rezekinya besok. Ini kan wajah sering kepepet, benar? Gini, kalau hari ini ada rezeki, yang ngasih siapa? Kalau besok ada umur, yang ngasih siapa? Kan sama yang ngasihnya. Ini ekonomi lagi sulit. Lah kalau lagi lapang yang ngasih rezeki siapa? Kalau lagi sulit yang ngasih siapa? Sama aja. Tenang saja hadirin. Yang penting sempurnakan ikhtiar, bergerak terus, doanya maksimal, lakukan apa yang Allah sukai, ketemu kok nanti dengan apa yang Allah mau berikan ke kita. Tapi banyak pesaing. Apa yang untuk kita nggak akan ketukar walaupun dempetan kayak gini. Jadi kalau saudara doa di multajam kan desek-desek dia, jangan minggir. Saudara menghina tuh ke Allah, nggak akan ketukar. Walaupun dempetan, ya Allah saya minta jodoh, yang ini misalkan minta apa, motor. Kenapa sih jadi dapat motor? Saya doanya jodoh, pasti sebelah saya nih. Ngaco itu, mustahil. Nggak ketukar. Enak hadirin? Enak tidak? Udahlah, nggak ada lagi hidup terenak kecuali bersama Allah setiap waktu. Tidak ada lagi yang paling enak dalam hidup ini selain cari ridho Allah. Menunggu-nunggu saat pulang supaya bisa ketemu Allah nanti. Harusnya itu yang kita rindukan. Tiap hari kita sibuk berbekal supaya pas waktunya pulang Allah ridho kepada kita. Pulang itu harusnya sesuatu yang ditunggu, bukan di sini tempat kita yang sebenarnya. Ya. Udahlah, nggak usah terlalu sibuk hati ini dengan makhluk, ya, dengan dunia. Walaupun tubuh dekat dengan makhluk, hati dekat dengan pemilik, pencipta makhluk. Walaupun di sini ada rezeki, hati dengan pemberi rezeki.
Walaupun di sini menggendong anak bayi, hati kepada pemilik bayi ini. Hati bersama Allah harusnya begitu. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah, maaf. Ini pengumuman semuanya. Jam 9 doakan besok pamit nengok pesantren di Perth di Australia. Alhamdulillah qadarullah Allah menitipkan Masjid Darut Tauhid di sana, Al-Latif namanya. Berikut Baitul Quran. Mudah-mudahan pesantren di sana dengan izin Allah dibuat lebih banyak manfaatnya. Karena di Australia banyak yang belum mengenal Allah, banyak yang belum mengenal Islam. Mereka semua hamba Allah juga. Kita jangan cuma ingin kita yang selamat, harusnya kita juga ingin orang lain juga selamat. Kalau melihat orang yang non-Islam, jangan dengan mata merendahkan. Karena boleh jadi mereka dititipkan oleh Allah kepada kita, supaya kita bisa jadi jalan mengenal Islam, jalan hidayah dari Allah. Kan senang kalau nanti banyak orang yang bisa besok juga. Benar? Harusnya kita senang kalau banyak orang yang ke surga. Rasulullah juga berjuang siang malam agar banyak yang dapat hidayah, bisa pulang bertemu dengan Allah. Alhamdulillah. Bahkan ya, semoga urusan-urusan di sana dimudahkan Allah. Dan salah satu urusannya juga kita kan sedang berusaha cari dana supaya masjid kita di sana tidak tergantung donatur. Karena Allah menitipkan kepada kami bersama di sana, yaitu fatwa pemotongan hewan halal di Australia. Kalau itu ada, Masya Allah, akan banyak manfaatnya untuk dakwah. Insya Allah. Tidak terbayang bakal ada seperti itu, tapi insya Allah besok ditengok dan mudah-mudahan yang dipotong kambing ya. Jadi nanti ini tambahan. Kalau jadi nanti kita ada kambing di sana. Kambing di sana besar-besar dan murah-murah. Yang berat itu adalah membawa ke sini. Tapi ada rencana kita beli 5-10 ribu kambing yang bagus, yang 40 kiloan, yang di sini pasti mahal, tapi dengan harga di bawah 2 jutaan, supaya yang pemula-pemula mudah-mudahan lebih murah lagi, bisa mulai berkurban dengan dana yang terbatas, tapi kambing yang bagus, kemudian nanti dagingnya kita sebarkan kepada yang memerlukan. Kalau saudara mau ya beli aja sate kambing di sini ya. Tapi yang itu buat yang lebih memerlukan. Insya Allah doakan ya. Karena ini proyek yang sangat manfaat untuk dakwah. Terima kasih sahabatku sekalian, kita membaca, sebelum berdoa kita membaca ayat-ayat Quran supaya tambah berkah dan bersedekah ya. Jangan takut miskin. Mana qasat shadaqatun min mali, tidak akan berkurang harta dengan sedekah kecuali nambah.
Mari kita baca Fatihah ayat kursi. Fadhil Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi'annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahim. Irhamna ya Allah. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina min sakaratil maut wa najata minan nar wa ya'fa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Ampuni semua dosa kami yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami agar bisa menjauhi maksiat, agar bisa menjauhi dosa. Jangan biarkan kami diperbudak oleh maksiat, oleh syahwat, oleh amarah. Jangan biarkan kami diperbudak dunia ini. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Ya Allah, kami berlindung kepada dari mungkarnya akhlak, nafsu, amal, dan penyakit. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami, muliakan dunia wal akhirat. Ampuni dan sayangi guru-guru kami yang jadi jalan hidayah ilmu, muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang mendoakan kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi, sengaja tidak sengaja. Juga ampuni ya Allah saudara-saudara kami yang pernah hilaf menyakiti kami. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Sami ya Bashir, doa yang Maha mendengar, jadikan saat ini saat Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan siapapun yang munajat ini ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, jika ada yang mau doa, pasti Allah sedang mendengarkan doa masing-masing. Amin ya Allah. Allahumma ya Karim, Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la 'aiban illa satarta, wa la dainan illa qadaita, wa la saqaman illa syafaita, wa la hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Ya Allah, jangan biarkan satupun di antara kami yang berdosa kecuali Engkau ampuni seluruhnya. Yang memiliki aib kecuali Engkau tutupi, Engkau hapuskan. Yang hidupnya resah gelisah kecuali Engkau tenteramkan.
yang dililit hutang kecuali Engkau lunasi semua hutangnya ya Allah. Jangan biarkan satu pun yang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Syafi. Yang berhajat kecuali Engkau kabulkan hajat yang maslahat. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, yang maslahat dunia akhirat. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah, hanya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami ahlul yakin padamu, ahli amal yang ikhlas dan istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.